Ya, halo semuanya. Hai. Gimana fotonya, bagus nggak nih? Ini difotoin Lulu sih, secara tidak sengaja. Tapi kayak menurut gue bagus gitu. Iya, habis curhat sama Onil. Olah gak ada tugas, banyak banget guys. Aku ada, banyak deh. Gue nggak mau pikirin dulu. Gue mau abis ini mau kegiatan ya. Bagus kayak anak hilang, oke. Enggak sih, sebenarnya ini fotonya biasa aja, tapi aku melihat kayak rambutnya bagus, ya udah gitu. Jadi aku kayak nugas bareng lah. Aku nggak nugas sih. Maksudnya aku lagi nggak kerjain tugas gitu. Iya, abis ini soalnya sebenarnya tuh aku kegiatan, aku tuh jalan jam 1. Gue tuh jalan jam 1, cuman karena kayak kita mau cerita-cerita tentang hal yang membuat saya bahagia nih ya. Kalian tau gak sih, sumpah hari ini tuh kayak semoga aja ini berlangsung sampai malam hari ya. Maksudnya kebahagiaannya gitu. Nih, pasti kalian bertanya kan. Yang pertama itu adalah, ya ini aneh sih, cuman kan aku kemarin habis cerita kan kalau kartu ATM aku tuh hilang. Bukan hilang, kartu ATM aku tuh ketinggalan di mesin ATM karena aku nggak ngambil, karena gue lupa gitu kan. Itu pertama. Terus tadi pagi pas aku bangun turun dari kasur, itu kartu ATM ku sudah kembali. Jadi aku kartu ATM aku udah diurus sama papi aku. Sebenarnya kan kalau misalnya kayak di ATM gitu, kalau misalnya perginya papi aku tuh perginya jam 10-an gitu. Bisa kan ngantrinya kayak udah nomor 700-an gitu kan. Tapi karena bapak gue ada orang dalam gitu ya. Gak orang dalam sih, jadi kayak temennya gitu, jadi bisa diurusnya jadi cepet. Terus aku sekarang udah punya kartu ATM lagi. Itu pertama sih ya, yang paling gue seneng banget gitu. Terus yang kedua adalah tadi tuh aku pergi sama abang aku sama adek aku, mau nganterin adek aku ke kerja kelompok. Jadi kita nganterin naik motor gitu. Nah, motor abang aku itu kan bukan motor gede, bukan apa sih, Nmax gitu kan, Nmax. Jadi kan bukan jok depan, kayak bodi depannya tuh kan gede kan. Nah itu tuh aku gonceng 3, tapi akunya di depan. Karena di antara kita bertiga, badan aku yang paling kecil. Jadi kayak menurut gue itu salah satu yang kayak membahagiakan. Ya. Terus terang aja itu deket banget rumahnya. Nah, terus di deket rumah temen adek aku itu ada Mukidi. Nah di Mukidi terus aku bilang beli es krim yuk gitu kan. Beli es krim gitu kan, tapi kita nggak bawa dompet. Untungnya kita ada Oren Pay, itu kita punya e-wallet gitu kan. Mau nggak mau gue lagi yang beliin, karena kayak kenapa nih abang sama adik gue tuh minta jajanin terus gitu kan. Nah itu udah, habis itu aku beli es krim. Aku nih beli es krim, terus aku bilang kayak gini, Mbak bisa pakai Oren Pay nggak? Ternyata bisa, dan diskon 40%. Itu membuat saya bahagia ya, jujur saya bahagia banget pas itu. Abis itu udah tuh pas jadi aku tuh pesen sundae coklat 5 buat mbak aku, papi aku, sama teman adek aku ada gitu kan, 5. Terus aku pesen es krim cone itu 1 buat gue doang. Nggak tahu kenapa gue yang terlalu ngegas atau gimana gitu ya. Jadi cone es krimnya tuh aku ambil, tapi pas aku ambil ketekan sama jempol gue. jadi bolong gitu. Jadi mungkin karena tangan saya terlalu ngegas gitu ya, jadi pas aku ambil itu cone-nya bolong. Mana ini kan siang-siang gitu ya, ini cuacanya lagi panas gitu, walaupun udah dingin tapi kan ada matahari. Jadi itu selama di perjalanan bocor. Tapi iya sih, orang-orang tuh mikirnya kayak itu apa sih namanya, keburukan ya. Tapi menurut gue itu kebahagiaan gitu, karena itu lucu banget. Sumpah sih kalian, aku sebenarnya pengen nge-share videonya kan. Itu aku videoin, cuman videonya tuh bermerek gitu loh, jadi nggak bisa di-share. Jadi
ya udah gitu kan. Terus jadi selama perjalanan tuh netes es krim ya, gue makanin itu tetap aja orang kan atasnya netes, bawahnya udah bolong gitu. Jadi terlalu kerauk gitu ya. Emang nggak dipakein tisu lah. Nah itu masalahnya tisu kan, kalau es krim cone itu sekarang dia ngasihnya kayak di tempat bulat-bulat gitu kan. Jadi aku main ambil aja gitu, tisunya tuh ada di es krim sandi coklatnya. Gue juga nggak ngerti. Terus udah aku nganter adek aku. Terus adek aku bilang, "Kak, temen gue ada 2 gitu." Ya udah dong. Aku mikirnya tuh kayak temennya 2. Terus abang aku, mbak aku sama papi aku 3. Udah deh. Udah kan 5 gitu. Yaudah nih ambil. Terus kayak pas nyampe situ, loh berarti gue ambil 3 ya. Loh kok 3, kan temen lo 2. Terus kayak kata adek gue, loh buat gue mana? Jadi kayak dia inget pesanan temannya, tapi dia nggak inget dia pesen buat diri dia. Jadi terus dia bilang, ya gimana dong, masalahnya mbak sama papi aku kan udah pesen juga kan. Yaudah ambil 2 aja, lu nggak usah deh gitu. Lah kok gitu sih, kan gue yang minta, kata dia gitu kan. Nah habis itu aku bilang kayak gini, temen lo yang satu udah dateng. Terus dia bilang belum. Yaudah cepet makan. Karena kan kayak nggak enak gitu nggak sih. Udah cepet makan sebelum temennya dateng. Akhirnya tuh udah mereka makan tuh kan. Terus udah tuh gue sama abang gue pulang. Pas pulang itu kita kayak ngelihat odong-odong mobil gitu kan. Nah isinya tuh kayak anak-anak gitu. Anak-anaknya tuh kayak ngeliatin kita gitu, ngeliatin terus. Kayak gue tuh bingung kenapa dia ngeliatin. Ternyata dia ngeliatinnya tuh karena nggak tahu ya, tapi kayak dia ngeliatnya karena aku bawa handphone gitu, nggak ngerti sih maksudnya gimana. Terus pas itu aku dadahin kan, sumpah aku mau share videonya sih kayaknya, kalau misalnya kayaknya bisa dari sensor dikit-dikit gitu. Aku dadahin kan, terus mereka dadahin aku balik sumpah. Terus pas aku videoin, aku kan videoin kan, terus dia bilang gini, di videoin gitu. Padahal tuh gue kayak gembel banget sumpah, kayak gue belum mandi gitu kan. Cuman kayak seneng aja gak sih, kayak aku kan dadahin gitu. Aku pikir tuh dia bakal yang kayak, apaan sih ini orang freak banget gitu kan. Tapi dia malah kayak dadahin banget. Bahkan tuh ya waktu aku nyalip si mobilnya itu satu mobil penuh dia kayak halo gitu-gitu sumpah. Kayak kayak bocil-bocil gitu, lucu dah. Terus kayak halo gitu, dadah aku gitu-gituin. Sumpah jadi kayak membuat mood saya jadi bagus gitu ya. Itu sih, semoga aja nih selanjutnya, nanti kan aku ada kegiatan gitu kan, semoga aja di kegiatan selanjutnya saya mendapatkan mood yang lebih baik lagi gitu. Iya kayaknya hari ini seneng. Cuman tuh kayak aku tuh suka gitu kayak merhatiin hal-hal kecil kayak gini. Kayak ada kan kadang dulu aku tuh cuman seneng ketika aku beli barang, atau kayak ketika aku kayak buka paket atau apa gitu ya. Cuman kadang yang kayak gini itu tuh kayak gila ya, mood gue tuh langsung naik banget gitu gara-gara kayak ginian. Padahal pas bangun-bangun tuh aku udah lumayan agak kesel karena aku ditagihin tugas kan. Iya sih, gue tahu gue salah, maksudnya kayak tugas gue numpuk banget. Tapi gue juga bingung kerjainnya tuh kapan, ngerti gak sih maksudnya? Kayak gue mau kerjain gitu, gue juga tahu maksudnya ini tanggung jawab gitu. Tapi terkadang tuh kayak aduh kerjainnya kapan ya gitu. Mau dicicil juga kayak bingung harus mulai dari mana gitu. Jadi kayak setelah dapet hal sederhana gini jadi kayak iya sih benar, makin gede bahagia tuh makin sederhana sih, benar. Now nggak bisa sih sibuk banget. Iya sih jujur kayak mungkin gue menyibukkan diri kali ya, sok sibuk aja sih. Iya sesimpel itu sih sebenarnya. Sini gue kerjain. Sebenarnya jawabannya udah ada. Ini pasti kalian kayak pasti kalian terheran-heran kan sama aku, kayak kenapa kok bisa nggak ngerjain tugas gitu. Tapi sebenarnya kalau gimana ya, aku tuh kadang ngerasa misalnya nih kalian punya masalah tentang power bank gitu, terus anggapan orang lain tuh kayak
elah power bank hilang doang bla 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 bla. Tapi kayak lo bisa ngomong kayak gitu karena lo nggak ngerasain gitu, ngerti gak sih? Kayak lu nggak ngerasain, jadi lu cuman lu bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian cerita pun ke orang itu tuh emang sih mungkin ada beberapa yang ngerti, cuman nggak bisa apa ya, nggak bisa, mungkin nggak bisa relate karena dia nggak ngerasain gitu kan, ngerti kan maksudnya? Kayak misalnya nih, iya aku nggak ngerjain tugas soalnya aku kayak misal soalnya aku lagi banyak kegiatan gitu. Terus kayak orang tuh mikirnya pasti kan ya kan bisa pulang kegiatan gitu-gitu. Tapi iya menurut lu bisa, tapi nggak buat gue gitu loh. Jadi kayak susah sih kalau misalnya, jadi kadang tuh kalau misalnya guru aku kayak marah-marah gitu, gue cuma bilang iya saya kerjain sir nanti, udah sih gitu aja. Jadi kita terus makin kesini tuh ya aku makin ngerasa kayak nyelesain masalah tuh, dulu tuh aku kalau nyelesain masalah tuh selalu koar-koar. Makanya kan kalau misalnya ada orang yang bilang kayak introvert atau extrovertnya seseorang itu dinilai dari dia menyelesaikan masalah, misalnya kayak gitu. Tapi tuh dulu gue emang kalau selesaiin masalah tuh kayak koar-koar gitu loh, kayak ngerti gak sih? Kayak waktu itu aja yang ada masalah gitu, misalnya aku di JKT gitu, aku kan koar-koar sama teman-teman aku gitu-gitu, sumpah kayak gitu. Aku tuh emang orangnya kayak gitu kan. Tapi sekarang tuh jadi kayak ya udah, iya gue yang salah, ya nggak apa-apa gue minta maaf gitu-gitu loh. Mungkin karena ngelihat situasi juga gak sih, kadang tuh aku kayak ngelihat kakak-kakak member yang lain gitu, kalau misalnya mereka ada salah, oh oke, mereka tuh cuman bisa minta maaf dan sadar kalau misalnya dia salah. Kalau gue tuh ya dulu, gue tuh harus ngomongin ke semua temen-temen gue, kayak gue harus bilang, gue harus ceritain, kayak gue menggiring opini ya, namanya juga kan masih SMP ya waktu itu, enggak sih SMA, cuman kan kayak ya pokoknya beda lah gitu, maksudnya udah mulai ngerasain hal yang beda sih. Iya, cara mengatasi masalahnya tuh beda-beda. Sumpah ya dulu gue barbar banget sumpah. Kayak iya sih. Terus aku terkadang kalau misalnya ngelihat masalah orang lain selesai setenang itu, gue jadi mikir kayak iya ya, ngapain gue dulu kayak gitu, padahal kan kayak gini juga bisa gitu, kayak lebih santai, lebih ini gitu. Iya, masih gimana ya, masih remaja gitu. Sekarang juga masih remaja sih, cuman kayak lebih menyadari aja. Apalagi kan aku ngerasa sekitar aku tuh orang-orangnya lebih dewasa gitu kan. Lebih, kalian juga pasti ngerasain kayak gitu kan, bukan gue doang. Aku ngerasa kayak orang-orang di sekitar aku umurnya jauh dewasa gitu. Misalnya kayak gue sama Mira bedanya 5 tahun gitu kan. Jadi cara mereka nyelesain masalah sama kita tuh kadang kita tuh kayak oh iya sih, kalau nyelesain masalah mendingan kayak dia sih, gitu-gitu. Ya gak sih? Ya kan, betul kan? Begitu. Terkadang tuh aku kayak misalnya hari ini di jam segini, di jam 12.20 gue benci sama power bank. Bisa aja 12.25 gue cinta banget nih sama power banknya gak sih? Terkadang kayak, makanya kalau misalnya curhat tuh bingung gitu. Iya asik, gue mulai pendewasaan nih. Umurku seumuran Cigre merasa masih bocil lah. Mungkin ada yang kayak gitu karena dia anak terakhir gak sih? Bahkan adek aku aja kayak selalu dianggap yang paling kecil gitu, padahal umurnya cuma beda setahun sama aku. Kayak misalnya dia mau belajar motor gitu, gue mau belajar motor dong, gini. Apaan sih, lu kan masih kecil. Padahal tuh kalau misalnya dipikir ya umurnya cuma beda setahun gitu sama aku, ya gak sih? Jadi kayak tergantung situasi dan kondisi. Iya bener banget. Asik. Iya kali ya, jadi mulai ngeliat gitu, udah lebih legowo nih anaknya. Legowo atau apa guys? Udah capek mungkin berkoar-koar dulu. Enggak sih, semua butuh waktu dan proses, betul. Lapang dada, ikhlas, iya sih bener.
lebih kayak ke ya udahlah gitu. Sumpah ya, gue tuh dulu dari dulu tuh ya selalu kayak mikir gini, kok Ci Jesslyn bisa ya selempeng itu hidupnya. Kalau kalian maksudnya kenal Ci Jesslyn atau Osin Ci Jesslyn tuh setenang itu ngadepin semua masalah dan selesai gitu. Dan selesai, misalnya kayak aduh handphone gue hilang tuh, misalnya handphone gue hilang. Kan kalau misalnya aku tuh udah kayak aduh handphone gue di mana, siapa yang ngambil ini, gue nggak tahu ketinggalan di mana, bla bla bla. Kalau dia tuh ya dicari pelan-pelan, nggak usah keluar, tenang aja, ntar juga ketemu gitu. Terus kalau misalnya dia dapet satu masalah kayak aduh gimana nih, gue harus bilang nyokap gue gini-gini, ya udahlah, kita apa sih namanya, kayak Ci Jesslyn tuh kayak selalu ngomong ya udahlah, udah kejadian juga, lu mau ngapain gitu. Maksudnya lu mau membantah juga malah nambah-nambahin masalah. Terus kayak gila nih orang santai banget nih. Gua rasa nih kalau ada perang dunia ya, kayaknya dia masih ini deh, masih main game. Kayak ya udahlah ya gitu-gitu. Udah terjadi gitu ya. Sebenarnya kalau dibilangin cuek kan enggak sih. Jesslyn tuh sebenarnya care gitu. Kayak misalnya aku bilang aduh Ci gue sakit perut, ih makan sono gitu-gitu. Maksudnya kayak hal-hal kecil tuh maksudnya dia gak cuek gitu loh, dia care. Cuman kalau misalnya bukan cuek tapi lebih kayak gak mau membesar-besarkan aja gitu, ya gak sih. Sumpah dia santuinya maksimal sih, ya gak sih. Mungkin karena dia udah terlatih kesabarannya dengan game-game itu ya. Jadi dia kalau menghadapi dunia, apalagi Jakarta yang keras ini, jadi dia sudah terbiasa gitu ya. Tenang ya berarti orangnya. Iya, tenang sih dia orangnya. Enak gitu. Semoga nanti saya bisa jadi orang seperti itu ya. Bener juga. Dah, pergi. Salam dari Binjai. Itu banyak banget guys. Orang-orang pada apa sih namanya, pada tonjok-tonjokin pohon pisang, terus pada bilang salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Semoga ya Allah kan ngangong-ngangong. Amin. Salam dari Binjai. Sumpah banyak banget. Kayak aku tuh semalam scroll TikTok gak sih guys. Aku tuh kayak gue udah mau tidur gitu kan, udah mau tidur. Terus tiba-tiba kepikiran. Sumpah ya gue emang freak sih orangnya. Kayak gue menyadari gue freak juga. Kayak aku tuh kadang tidur nih. Pas aku tidur, aku tuh lagi bukan halu, aku lagi ngebayangin kalau aku scroll TikTok. Ya udah gue bangun, gue scroll TikTok, pas lihat jam tiba-tiba udah azan. Bukan lihat jam sih, kayak denger azan, tiba-tiba kayak udah azan gitu. Jadi aku menonton semua video yang ada di TikTok sih sebenarnya. Gak semua juga, cuman kayak kebanyakan. Ntar aku buat kayak gitu juga. Oke, ditunggu, jangan lupa tag saya ya. Gak mau buat juga, aduh di sini nggak ada pohon pisang, di sini ada pohon toge adanya. Gue dari Binjai, nanti gue buat kayak gitu juga. Agak-agak. Jadi TL TikTok isinya apa? Aku sih kebanyakan TL TikTok tuh isi tren-tren TikTok aja sih. Ya isi kayak orang-orang joget gitu-gitu. Salam dari Bojong. Udah lama nggak lihat Kava. Pohon beringin. Iya, pohon toge ada di sini. Saya jago tuh kalau pohon toge kecil. Di FX ada pohon apa lah? Pohon apa ya? Nggak tahu sih. Gimana semalam curhat sama Onil? Sumpah ya, itu kan aku checklist 1 ya. Semua orang tuh pada ngiranya Onil tuh ngeblok gue, padahal enggak. Enggak Onil tuh enggak sejahat itu sih sebenarnya. Itu emang aneh aja sebenarnya. Aku emang mau ceritain aku tuh kadang aku pengen ceritain sesuatu yang sedih. Tapi menurut gue kayak ini orangnya susah nih diajak serius nih. Ya udah jadinya bercandain gitu, nggak jadi serius. Jadi kalau mau cerita lihat orangnya dulu. Nih gue lihat aromanya nih orang lagi receh banget nih. Tuh. Di FX adanya pohon duit. Waduh.
Itu ada Lulu kenapa hujan-hujanan lah semalam, aku juga nggak tahu. Aku cuma taunya Mirang lagi di kosan Lulu gitu doang, aku nggak tahu guys. Lah kalau apel tuh ada pohonnya atau gimana? Apel emang ada pohonnya nggak sih? Nanti gue udah buat nggak FVP kan, kesel. Iya sih. Kecoa. Oh iya emang si siapa tuh namanya, si Lulu sama Adele tuh takut kecoa. Lah pernah manjat pohon. Aduh, nggak pernah manjat pohon. Kapan bikin JKT TV lagi tentang mobil? Nggak tahu sih, mungkin setelah kegiatannya agak melonggar ya. Laki bener teriakannya. Kalau lo takut sama kecoa? Nggak takut sih, cuman lebih kayak kejijik aja. Cuman kalau takut sih biasa aja sih. BTW kalian ada yang dapet tiket gak guys dari hari Jumat sampai hari Minggu? Tiket buat nonton teater offline. Aduh ngantuk. Kalau ada, jangan lupa bertemu setiap hari dengan saya. Dapat online, dapat VAR. Ya nggak apa-apa yang dapatlah hari Minggu. Hari Minggu tuh show-nya SG ya Minggu. Apa Sabtu yang SG? Aku ngejokiin orang sih. Oh, jokiin. Saya tim online aja, iya nggak apa-apa ya. Lu 3 show ya lah, semangat. Iya, makasih ya. Sebenarnya aku kalau misalnya banyak kegiatan Sabtu Minggu gitu, sebenarnya senang-senang aja sih. Kayak ketemu member juga, atau gue juga yang dapet fans gitu kan. Jadi kayak, tapi dibilang capek ya capek, tapi seneng gitu, gimana tuh maksudnya? Ya gitu. Kayak beli minuman gitu-gitu. Yang aku tunggu-tunggu tuh sebenarnya kayak vibes backstage gitu-gitu loh. Kalian juga hari ini ada yang dapat sesuatu enggak? Aku hari ini ada kegiatan loh guys. Senengnya karena rame-rame gitu kan. Iya bener. Pokoknya nih ya, kalau misalnya kalian baru pertama kali nih nonton showroom aku, pokoknya aku cuma mau bilang saya tuh orangnya nggak bisa sendirian. Bahkan kalau misalnya aku lagi me time, aku telepon siapapun kayak tolong samperin gue nggak bisa. Aku nggak bisa sendirian orangnya. Jadi mungkin kayak satu keluarga aku juga gitu tau guys. Kayak apa sih namanya, mungkin nggak bisa, udah kebiasa rame gitu. Jadi waktu kehilangan satu orang itu tuh semua apa ya guys, kan namanya kalau takut kehilangan. Pokoknya takut kehilangan sampai kayak gue teater aja dijemputnya sekeluarga, sumpah nggak bohong. Itu pas akhir tahun sama pas awal tahun. Itu sumpah. Apa sih itu namanya? Sumpah pas baru terus kita itu satu keluarga biasanya kan tidur kamar masing-masing kan. Ini enggak. Ini kita tidur di ruang tengah, bener-bener semuanya. Aku kan ada sofa bed kan. Terus kayak yaudah tidur di situ, berapa ya, 2 orang tidur di situ, sisanya tidur. Sampai kita tuh beli kasur lesehan, padahal kita punya kasur yang tinggi gitu. Kita beli kasur lesehan supaya buat di situ, buat di tengah-tengah itu. Gara-gara ya kita satu keluarga tuh benar-benar setakut itu. Kadang gue juga kayak jam 3 kayak gue liat, oh bokap keluarga gue masih ada, bokap gue masih ada, kayak gitu. Apa sih itu guys namanya kalau takut kehilangan gitu? Takut kehilangan orang ya, takut ditinggal gitu.
Sampai aku bener-bener latihan pulang jam Juliet, namanya Juliet. Iya, itu pas pokoknya pas abis apa sih namanya? Iya, itu trauma, bener trauma gitu sih, bukan posesif. Itu trauma pas mami aku habis meninggal. Terus kita kayak pertama tidur kan di kasur sendiri-sendiri, tapi benar-benar nggak bisa tidur itu. Terus abis itu kita ya udah tidurnya bareng-bareng gitu. Sampai aku nggak boleh nginep sama JMT, nggak boleh. Terus kayak pokoknya lebih posesif gitu deh papi aku. Terus kayak apain lagi ya, kecuali ada kegiatan ya. Kalau kegiatan dijemputnya juga sekeluarga, walaupun jam berapa itu, jam 12, jam 1, jam 2, dijemputnya bener-bener sekeluarga. Terus kita ada kepikiran kan, oh awal tahun kita pindah ke kamar deh gitu. Tapi enggak sampai bulan Mei deh, Maret apa April gitu. Maret sampai April abis itu mau Mei itu udah berarti udah lebih 7 bulanan ditinggal. Terus kayak udah mau April, pas Mei kan papi aku sama adik aku ulang tahun kan. Terus di situ tuh yang bikin kita mau tidur di kamar lagi karena abang aku minta ganti kasur. Abang aku bilang mau minta ganti kasur kayak yang apa sih namanya? Kayak yang di TikTok gitu loh. Kasur lesehan gitu ya kan. Terus aku juga pokoknya kita tidur masing-masing di kamar tuh karena ada alasan. Terus waktu itu abang aku pasang TV baru juga kan. Jadi kayak oh ya udah, ini alasan gue buat tidur gitu. Terus pas tidur mulai deh kayak nyaman. Udah deh sampai sekarang. Gitu. Terus baru sekarang juga aku diboleh-bolehin kayak nginep sama JMT gitu. Dulu mah kayak enggak banget sih. Dulu tuh maksudnya kalau misalnya enggak kegiatan ya udah nggak usah pergi, mendingan kayak lu bareng kita aja gitu. Paham banget sama konsepnya. Ya nggak tahu sih, mungkin karena papi aku juga. Apa ya, aku pikir tuh kayak gue doang yang ngerasa, ternyata kayak satu keluarga juga ngerasa gitu. Tapi jadi kayak lebih ini sih, lebih kayak misalnya kayak menjaga rasa satu sama lain gitu loh. Misalnya kayak pokoknya sebelum emang aku sih sebenarnya dari dulu, mungkin ini aneh ya, aneh di mata kalian gitu, aneh. Tapi kalau misalnya aku aneh, ada nggak sih guys kalian yang kayak kalau misalnya mau tidur salim dulu, ya nggak sih? Salim dulu sama ortu. Tapi gue kan cerita ya ke JMT, tapi kayak mereka tuh bilang, hah kok salim sih? Iya sih emang aneh sih, cuman gak tau ya, gue dari kecil tuh kayak gitu. Makanya gue kayak, aku pikir ini hal yang normal, tapi kenapa banyak yang bilang kok gitu. Tapi seru sih, sumpah aku tuh kayak bersyukur banget ya ada apa sih namanya, kayak punya keluarga kayak gini. Pertama, keluarga gue tuh jarang banget kayak sedih gitu, kayak selalu humor. Misalnya kita ada satu masalah, ada aja yang dibercandain, gue juga bingung gitu. Pokoknya keluarga saya tuh sangat humoris. Kedua, aku ngerasa kayak ngelihat orang-orang sih, tapi nggak semua ya, kayak udah banyak banget yang maksudnya udah jarang banget keluarga yang makan bareng satu meja gitu. Dan kayak gue sampai sekarang tuh maksudnya aku masih ngerasain gitu. Jadi kalau misalnya di rumah aku ya, kalau mau kegiatan pokoknya nggak boleh pergi kalau belum makan. Jadi even lu di luar nggak makan, ya lu masih kenyang gitu karena lu di rumah makan gitu. Jadi misalnya aku kenyang banget, tapi papi aku mau pergi, tapi aku kenyang banget nih, ya udah nggak apa-apa. Yang penting di meja makan gitu. Mau lu minum kayak, mau lu makan lauknya doang, atau nggak ngapa-ngapain, atau main HP, yang penting lu temenin gitu. Kayak gitu sih. Aku nggak pernah semeja karena nggak punya meja. Aku juga dulu nggak di meja kok. Aku dulu emang ada meja makan, cuman kita orangnya
lebih suka lesehan ya bun, jadi aku makannya benar-benar di ruang keluarga. Tapi kayak yang penting tuh bareng gitu loh, bukan karena di meja makan bareng-bareng, bukan karena meja makannya sebenarnya. Yang penting tuh kayak bareng-bareng gitu loh. Tapi nggak enaknya di keluarga gue tuh jadi nggak bisa apa ya, emang nggak ada privacy sama sekali sih, bener-bener nggak ada itu. Misalnya kayak aku punya tabungan nih, aku mau nabung diem-diem, nggak bisa, pasti ketahuan, yakin ketahuan. Nggak, bener-bener nggak ada privasi itu. Dan nggak tahu kenapa jadi kalau misalnya punya sesuatu jadi cerita gitu, terus ceritanya bareng-bareng. Iya, apapun terbuka sih sebenarnya enak. Cuman jadi misalnya ya gue teleponan sama JMT, gue lagi ada masalah misalnya karena power banknya hilang. Ya aku tuh nggak boleh sendirian di kamar gitu. Misalnya yang lain lagi di bawah, terus tiba-tiba gue di kamar sendiri, nggak boleh gitu. Harus turun, kalau mau teleponnya di bawah aja, emang kenapa gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian sering denger live showroom aku, terus kayak suka ada suara mbakku, suara TV gimana, aku tuh live showroomnya emang di bawah. Kecuali aku bilang live showroomnya pengen di kamar, soalnya ini kayak mau waktu itu mau bikin konten yang jedak-jeduk itu kan. Nah baru kayak ya udah nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin ya di bawah gitu. Itu papi aku banget sih. Cuman kayak nggak enaknya gitu, misalnya terus ntar udah selesai teleponan, mbak gue nanya, power bank siapa kak yang hilang? Oh, power bank ini. Jadi kayak ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kayak terkadang tuh kayak kan masalah orang tua sama masalah remaja, kayak remaja apa sih, kesenggol dikit aja orang kadang diomongin kan. Jadi kayak terkadang kayak jangan kayak gitu, gini, tapi nyebelin juga sih gitu. Terus terkadang misalnya nih aku ada musuhan sama Lulu misalnya ya, terus kayak gini, pasti nanti ada aku kapan-kapan kayak gitu, kayak gini, ngomong kayak gini, lu gak main sama si Lulu gitu. Padahal kayak dia tahu kalau misalnya aku musuhan sama Lulu misalnya gitu, tapi kayak diledekin gitu karena tahu masalahnya gitu, ya gak sih? Kayak ya gitu deh pokoknya, agak sulit. Tapi ya enaknya ya jadi gak ada privacy, jadi kayak gak ada yang kita kepoin gitu loh. Iya, ada enaknya ada enggaknya juga. Nih, apalagi ini paling membagongkan, gue kesel banget. Sebenarnya di keluarga aku itu nggak ada privacy pin ya. Jadi kayak emang sih kalau misalnya handphone kita emang harus dibikin pinnya gitu, bikin pin. Cuman kita sekeluarga harus tahu gitu kan. Tapi enak sih, maksudnya kita bisa buka handphone bokap kita tanpa ada yang dirahasiain. Aku juga ya kalau mau lihat handphone gue ya lihat aja gitu. Asal jangan ngadi-ngadi gitu kan. Aku tuh paling gak bolehin keluarga aku buka Twitter, apalagi mbak aku. Karena apa? Karena Twitter itu rawan kepencet bun. Ntar tiba-tiba gue kepencet tweet yang enggak kan membagongkan gitu ya, sangat membagongkan. Jadi apa aja maksudnya boleh, ya udah lu mau pinjem boleh, tapi asal kayak minjemnya sewajarnya lah gitu. Tapi nggak enaknya tau nggak sih guys apa? Orang ini minta hotspot jadi sesukanya mereka gitu. Kadang handphone bokap gue yang jarang dipakai gitu, itu sampai panas banget karena dipakein hotspot sama adek aku. Kayak kata sandinya, jadi itu ya, kalian punya nggak sih kayak gini, satu kata sandi buat satu keluarga? Itu keluarga aku banget. Itu kata sandinya pokoknya apapun akunnya mau, kecuali aku akun JKT ya, itu beda. Misalnya aku mau bikin akun, misalnya adek aku punya akun Instagram, abang aku juga punya akun Instagram, papi aku juga punya akun Instagram, itu kata sandinya semua sama. Mau akun Gmail kata sandinya sama, pokoknya kata sandinya semuanya sama. Jadi benar-benar gue nggak ada privacy sama sekali. Cuman karena digituin jadinya tuh kita tahu menghargai gitu loh. Kalau menurut aku sih ya, tahu menghargai. Kayak ya nggak berani lah balas-balas DM gitu, nggak berani sih baca-baca DM gitu. Sumpah sama banget, sama semuanya, bener-bener kayak sama, kecuali pin ATM. Kalau pin ATM beda-beda, cuman ya tahu gitu. Apalagi misalnya bikin akun gitu-gitu, atau bikin password, pokoknya setiap password pasti passwordnya itu password wifi juga, itu password wifi yang atas yang bawah juga sama aja.
Sumpah itu semua. Jadi kalau misalnya kayak papi aku kan misalnya nggak ngerti, masukin akun papa dong ke ini, terus ya udah kita tinggal masukin Gmailnya, ya kata sandinya kita udah tahu gitu. Kacau kompak. Iya sih. Terus sampai di handphone aku tuh ada akun aku JKT tapi aku doang yang pegang. Ada akun aku, ada akun adik aku, ada akun abang aku, papi aku sama mbak aku. Akun Instagram nih di Instagram gue. Terus di abang aku juga ada, akun aku nggak ada kalau di abang aku. Jadi kalau misalnya aku juga suka baca DM kalian, misalnya kalian DM ada aku atau DM abang aku gitu, aku baca kok, tenang aja. Jangan sampai keceplosan lah, lu kan suka ngomong, maksudnya keceplosan kata sandinya ya, nggak mungkin lah. Kalau password sama semua bisa bahaya, tapi ya ini passwordnya sulit sih. Iya, ini ada yang selamat ulang tahun ya bang, abangnya Ola. Iya saya baca kok, tenang aja. Bahaya nih. Enggak lah guys, tapi kayak ini apa sih namanya, ya kita doang gitu loh. Santai aja, santai. Kagak usah yang sok paling panik dah, ya elah. Santai aja. Sebenarnya nggak sama semua sih, yang kita tahu-tahu aja gitu loh. Nggak sampai bener-bener semuanya sama. Kayak misalnya ini tapi ditambahin apa gitu. Jadi nggak semuanya sebenarnya. Allah santai, kita yang panik. Nggak kok guys, tenang aja. Dan apa sih namanya, nggak sepenting itu kok, paling cuman kayak beda ya, misalnya kalau misalnya rekening atau apa gitu ya kata sandinya beda lah pasti, kan pribadi gitu kan. Paling ini tuh maksud aku yang sama itu kayak misalnya kata sandi hotspot HP itu kita sama gitu loh, bukan yang bener-bener semuanya sama, ngerti kan? Kayak masih password wifi gitu-gitu masih sama ya. Orang kalau misalnya tahu password wifi rumah gue juga ya udahlah nggak apa-apa gitu kan ya. Masalahnya kita juga nggak apa sih namanya, apa sih namanya, bayarnya juga nggak nambah kan kalau orangnya makin banyak yang pakai. Kata sandi hotspotnya apa? Aduh. Mau coba di keluargaku. Iya, nggak sampai yang semuanya sampai kayak apa sih nomor rekening gitu sama, enggak lah. Ya aneh juga kalau kayak gitu, itu mah nyari masalah namanya. Ya nggak sih? Nggak semuanya. Kata sandinya aduh. Jadi mau join circle keluarga lu. Aduh bun, udah jam 12.45 bun. Itu sebenarnya kayak gitu emang karena nggak sengaja aja sih. Jadi dulu waktu aku kecil gitu, aku kayak nggak ngerti kan bikin password gitu. Terus abang aku bikin passwordnya yang itu, yang dia pakai sekarang, ya udah jadi keterusan semuanya kayak gitu. Kata sandinya orang Batak. Kata sandinya aduh. PW-nya assalamualaikum. Guys, BTW kayaknya aku harus ini Dej. Enggak, ini passwordnya nggak segampang itu sih, Sinambela 123. itu aneh sih. Kegiatan jam berapa? Aku tuh kegiatannya jam 1 guys, tapi jam segini aku belum OTW. Tidak. Udah deh, aku bacain deh. Ini ada Kak Nasron lagi kelas, ada Kak Fidels juga, makasih ya giftnya. Ada Kak Gilang juga, makasih semuanya giftnya. Seru banget lagian. Yaudah deh, besok kan tenang aja guys, aku kan showroom setiap hari. Kita baca deh nih dari, ada Kak siapa nih namanya, ada Kak Alif Fahmi, ada Kak Fermen Kapas, ada Kak Andri, ada Kak Alif Fahmi, ada Kak Alfian, ada Kak Fidels, Kak Oni, Kak Firya, Kak Bayu,
Kak Nigel, Kak Safitri, Kak Gilang, dan Kak Nasron. Terima kasih, dan kalian semuanya makasih ya. Makasih udah dengerin kebahagiaan saya hari ini. Dadah. Iya nih gue telat, aduh. Besok showroom lagi ya guys. Dadah, makasih.